Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Adi Pranata. Perkenalkan, nama saya Salwa Adelia Putri. Kenalkan, nama saya Rafael Aditya Putra. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas PTI dengan judul efisiensi penggunaan tempat tidur di unit rawat inap berdasarkan unit Barber Johnson di RSU Anamedika Madura yang ditulis oleh Angga Ferdianto dan Ilham Rizaldi. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang baik, diperlukan rekam medis sebagai penunjang administratif dan sarana untuk berinteraksi dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Di dalam proses pengambilan keputusan dalam mengatasi sebuah masalah harus didasari pada hal yang ilmiah dan fakta. Evidence based. Grafik Barber Johnson dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan BOR, EILOS, TOI, dan BTO. Akan tetapi, keempat indikator ini belum mencapai standar ideal Kementerian Kesehatan yang dipengaruhi oleh rendahnya kunjungan pasien akibat pandemi COVID-19. Untuk metode yang dilakukan dalam penilaian ini adalah eh, deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menghitung keempat indikator BOR, ALS, TOI, dan BTO, serta menginterpretasikan grafik Barber-Johnson dengan menggunakan data yang berbentuk angka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan April 2022. Objek dalam penelitian ini adalah laporan data statistik yang diperoleh dari sensius harian rawat inap atau SHRI di RSU Anamedika Madura. Untuk hasil penelitian ini yaitu menghitung nilai BOR pada tahun 2021 di RSU Anamedika Madura. BOR sendiri adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di suatu rumah sakit. Nilai BOR pada tahun 2021 mencapai pada triwulan 1 ini mencapai 30,06%, untuk triwulan 2 mencapai 26,00% atau 26%, untuk triwulan 3 mencapai 21,35%, sedangkan pada triwulan 4 mencapai 53,99%. Selanjutnya menghitung nilai ELOS pada tahun 2021 di RSU Anamedika Madura. ELOS sendiri adalah rata-rata lama dirawat seorang pasien. Di indikator ini memberikan gambar tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Untuk nilai ELOS pada tahun 2021 yaitu pada triwulan 1 mencakup 3,51%. Untuk triwulan 2 itu mencapai 3,78%. Triwulan 3 mencapai 3,47% dan triwulan 4 mencapai 3,40%. Tidak mengalami perubahan atau stabil, yaitu 3 hari. Selanjutnya yaitu menghitung nilai TOI pada tahun 2021 di RSU Anamedika Madura. TOI sendiri adalah rata-rata di mana tempat tidur tidak ditempati dari waktu yang telah terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit.
Untuk nilai TOI pada tahun 2021 pada triwulan satu itu mencapai 8,5 hari, 56 hari. Untuk triwulan 2 mencapai 11,63 hari dan triwulan 3 adalah mencapai 14,03 hari, sedangkan triwulan 4 mencapai 2,97 hari. Berikutnya menghitung nilai BTO pada tahun 2021 di RSU Amerika Madura. BTO sendiri adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode. Berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan tertentu atau satuan waktu tertentu. Nilai BTO pada tahun 2021 pada triwulan satu ini mencapai 7,45 kali, untuk triwulan 2 mencapai 6,23 kali, triwulan 3 mencapai 5,54 kali, sedangkan pada triwulan keempat mencapai 14,42 kali. Untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Kak Salwa. Bahasan. Pertama, nilai BOR yang terdapat di RSU Medika Madura pada triwulan 1 hingga triwulan 3 mengalami penurunan, akan tetapi pada triwulan 4 nilai BOR mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang kedua, nilai ILOS di RSUD Medika pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 belum termasuk nilai ideal dikarenakan oleh lamanya perawatan yang dijalani oleh seorang pasien tergantung pada penyakit yang dideritanya dan stadiumnya, sehingga setiap pasien memiliki lama hari rawat yang berbeda-beda. Yang ketiga, nilai TOI di RSUD Medika Madura pada triwulan 1, 2, dan 3 dapat dikatakan belum mencapai angka ideal. Sedangkan pada triwulan 4, nilai TOI adalah 2,94 hari dan telah mencapai angka ideal. Yang keempat, nilai BTO. Pada triwulan 1 sampai triwulan 3 mengalami penurunan dikarenakan sedikitnya pasien yang melakukan pengobatan terhadap RSUD Medika Madura yang disebabkan oleh kurangnya mutu pelayanan yang kurang maksimal serta adanya COVID-19. Kesimpulan, titik terpotongan dari 4 indikator BOR, ILOS, TOI, dan BTO berada di luar daerah efisien. Namun pada triwulan 4, titik potong lebih mendekati daerah efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rafael. Saran adalah melakukan promosi kepada masyarakat supaya minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit Medika Madura lebih besar dan jumlah permintaan tempat tidur oleh pasien meningkat dan optimal sehingga menimbulkan keuntungan bagi pihak rumah sakit dan meningkatkan sarana pelayanan yang baik demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain, apa ada yang ditanyakan? Mohon maaf sebelumnya, Sebutkan saya nama terlebih dahulu. Sebutkan nama terlebih dahulu dari kelompok berapa? saya Nugraya Dimulya dari kelompok 4. Izin bertanya, apa pengertian dari grafik Barber-Johnson? Dah, itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi? Kakak Nugraya ya? Baik, saya langsung jawab saja untuk pengertian dari grafik Barber-Johnson.
Grafik Bobber-Johnson merupakan salah satu alat yang menyajikan atau mengukur tingkat efisiensi pengolahan rumah sakit dengan mendayagunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen angka akan indikator pengelolaan rumah sakit. Grafik Barber-Johnson juga diperoleh dari hasil perhitungan beberapa data statistik rumah sakit dengan memadukan 4 parameter untuk memantau dan menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Nah, intinya grafik Barber-Johnson ini yaitu menyajikan atau mengukur tingkat efisiensi seperti yang sudah tadi dijelaskan terkait BOR, TOE, dan yang lain-lain. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Ya. Apa ada pertanyaan lain? Tidak ada, Kak. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tinjauan aspek ergonomi lingkungan pada ruang rekam medis Puskesmas Tanah Merah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habibi Baktiarsah sebagai moderator. Dan saya Misi Dalia sebagai pemateri pertama. Dan saya Ragil Permana Putra sebagai pemateri kedua. Pertama, Saya Ragil Permana Putra sebagai pemateri kedua. pendahuluan. Materi pertama akan dibacakan oleh Miski. Pendahuluan pusat kesehatan masyarakat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan upaya kesehatan pada masyarakat serta perorangan pada tingkat pertama dengan prioritaskan upaya preventif dan promotif yang dilaksanakan pada wilayah kerja. Metode desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif, kualitatif, menjelaskan atau mendeskripsikan suatu permasalahan secara umum yang dilakukan guna meninjau aspek ergonomi lingkungan pada ruang unit rekam medis Puskesmas Tanah Merah. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pencahayaan, pengaturan suhu, kelembapan, dan tingkat kebisingan di Puskesmas Tanah Merah. Subjek pada penelitian ini adalah Infom yang terdiri dari kepala unit dan tugas unit rekam medis. Dan Dan pemateri kedua akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ragil. Hasil observasi pada ruang rekam medis di Puskesmas Tanah Merah terkait penerangan atau pencahayaan pada ruang unit rekam medis ditemukan bahwa pencahayaan ruang unit rekam medis sudah cukup membantu petugas dalam pelaksanaan pekerjaannya. Akan tetapi pencahayaan pada ruang penyimpanan dokumen rekam medis atau filling masih belum merata. Ruang unit rekam medis di Puskesmas Tanah Merah merupakan gabungan ruang penyimpanan dokumen rekam medis dan ruang pendaftaran pasien. Jadi kesimpulannya pencahayaan pada penyimpanan dokumen rekam medis Puskesmas Tanah Merah setelah diukur menggunakan alat ukur pencahayaan luxmeter berkisar antara 277 sampai 280 Hz dan telah sesuai standar. Akan tetapi pencahayaan masih tidak merata di seluruh ruangan sedangkan pada ruang gambar SOP tentang penerapan ergonomi lingkungan. Pendaftaran pasien berkisar antara 101 sampai 103 Lex di bawah standar rata-rata yang direkomendasikan, yaitu 200 lux. Suhu ruang rekam medis Puskesmas Tanah Merah sesuai standar setelah diukur menggunakan alat pengukur suhu dan kelembapan ruangan digital temperatur hygrometer HTC 1, yaitu 28 derajat Celcius kelembapan ruang rekam medis.
Sek- Mungkin ada yang mau bertanya? SOP. Itu tuh SOP tuh. Sop adalah campuran daging dan kuah. Saya dari Ronika, saya ingin bertanya, apa pengertian dari SOP? Terima kasih. Baik, Baik, saya sendiri. ada cerita aja ya, malah panas deh. Yo, yo. Oh, Baik, saya Baik, saya akan sendiri menjawab menjawab pertanyaan Mas pertanyaan Mas Nabil, apa Nabil, itu apa itu? SOP? Baik, SOP Baik, adalah SOP adalah singkatan dari singkatan standar standar operasional operasional prosedur, prosedur, yaitu yaitu serangkaian serangkaian instruktur tertulis yang menjadi pedoman untuk pedoman menyelesaikan tugas tugas atau atau aktivitas aktivitas tertentu tertentu secara secara konsisten, konsisten, efisien, efisien dan dan sesuai sesuai standar standar dalam sebuah organisasi. organisasi. Dah. Apakah bisa Apakah bisa diterima, Mas Nabil? bisa. Baik, terima kasih. Sekian sekian presentasi dari presentasi dari kami. kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang tinjauan kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran online berbasis WhatsApp dan telepon di RSU Anamedika Madura. Sebelum memulai presentasinya, kenalkan saya Muhammad Nabil Sadi sebagai moderator, dan saya tidak sendirian di sini. Saya bersama dengan anggota saya, yakni Saya Alfadani Muhammad Sofiullah sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Risita Putri Maharani dan saya sebagai materi pertama. baik. Untuk pemateri pertama, latar belakang akan disampaikan langsung oleh Deswita. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang, rumah sakit perlu meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran online jadi solusi mengurangi antrean. Masih ada pasien yang kurang puas meskipun pendaftaran online sudah diterapkan, masih ada ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan tersebut. Baik, untuk tujuannya, tujuan penelitian ini adalah mengukur kepuasan pasien terhadap pendaftaran online melalui WhatsApp dan telepon berdasarkan 5 dimensi mutu layanan yang terdiri dari bukti nyata, keandalan, responsiveness, assurance, dan terakhir empati yang masing-masing berperan dalam menilai kualitas pelayanan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Alfa Dani. Untuk hasil utamanya, hasil analisis menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi pada dimensi asuransi dan empati yang menduduki 82,85% kepuasan dan empatinya 81,71% kepuasan. Sementara dimensi responsiveness paling rendah namun tetap pada kategori puas. Kesimpulannya, implementasi pendaftaran RSU Anamedika telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan pasien, namun efektivitas pelayanan masih bergantung pada konsistensi kinerja petugas, khususnya dalam merespon pasien secara cepat dan tepat. Baik, untuk yang terakhir adalah saran yang akan dijelaskan oleh saya, yakni saran dari kami adalah tingkatkan kualitas alur dan kecepatan layanan, perbaiki informasi dan respon petugas, dan yang terakhir, memberikan edukasi atau informasi tentang adanya pendaftaran metode online berbasis WhatsApp. Baik, itu saja dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Baik, sebutkan nama. perkenalkan nama saya Ferdian Adi Pranata dari kelompok 1.
Saya ingin bertanya, apakah metode ini sudah berjalan di RS Anamedika hingga saat ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ferdi. Oke. Hmm. Baik, untuk pertanyaannya dari Mas Ferdi akan langsung dijawab oleh Alfa Dani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Ferdi bahwa metode ini untuk pendaftaran via mobile atau Android itu sudah berjalan, tapi disayangkan kurangnya pengetahuan umum untuk orang-orang tentang pendaftaran via WhatsApp ini, dikarenakan kurangnya pemberitahuan dan kurangnya edukasi, jadi kurang banyak yang tahu. Apakah puas, Mas Ferdi? Oke, cukup. Puas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, itu saja dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan hasil resum tentang aspek keamanan dan privasi penerapan elektronik. Gak kelihatan Raya, jatuh ke Raya. Baiklah. Kok dia aku? Ini soalnya mundur. Pusing lah aku, Cok. Pusing kepala baby. Kenapa? Ada kenapa? Kayaknya nggak ini. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan hasil resum tentang aspek keamanan dan privasi penerapan informed consent elektronik di unit kamar bedah Rumah Sakit Umum Ana Medika Madura, Bangkalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iva Nurailia. Di sini saya sebagai moderator, dan saya juga bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Fani Dwi Yuliantika sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Diana Fitriani sebagai pemateri kedua, dan Nugraya Dimulya sebagai pemateri ketiga. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fani Dwi Yuliantika. Pertama itu ada pendahuluan. Pesan. Oh.
Lah, tadi yang tuh bunyikan ya. Yang kedua ada metode. Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi dan penelitian ini dilakukan di RSU Anamedika Madura di Jalan RE Marta Dinata WR 07 Malaja Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Indonesia. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penelitian ada 3 metode yaitu independent interview, observasi, dan dokumentasi. INPET dilaksanakan kepada 1 yang informan kunci dan 3 informan utama yang di rumah sakit, kualifikasi petugas yang bekerja di bagian rekam medis dan IT dengan waktu kerja di atas 3 bulan. Observasi dilakukan di ruang rekam medis dan ruang IT. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumentasi berupa UU, PP, Permenkes, dan SPO. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang peneliti dapat dari proses in-depth interview dan observasi, dan juga data sekunder yang didapatkan dari proses dokumentasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Fitriani. Hasil dan RS Madura telah menerapkan format konser elektronik yang terbatas hanya pada ruang operasi pada unit rawat inap bedah. Terkait aspek keamanan pada pelayanan informat konser secara elektronik, aspek keamanan perangkat terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, dengan melakukan beberapa kebijakan pengamanan seperti A. Melakukan backup data secara berkala setiap hari yang dibantu oleh pihak ketiga vendor yang menjadi provider aplikasi SINR RSUD Anamedika Madura. B. Menginstal software antivirus. C. Memperkuat sistem keamanan dan menggunakan firewall dan encryption. Keamanan perangkat keras juga secara langsung ditangani oleh tim IT dengan melakukan langkah seperti A. Menggunakan rak besi yang dijadikan pengaman komputer server dari kerusakan fisik. B. Mengatur dan kelembapan ruang server. C. Melakukan pengamanan. Kalau bisa ya. Ya. Ulang lagi. Ulang lagi apa? Lebat gerak. Sebelum materi. Iya. Mari lah. Satu, dua. Ya. Hasil dan pembahasan RSUD Anamedika Madura telah menerapkan informat konser elektronik yang terbatas hanya pada ruang operasi pada unit rawat inap bedah. Terkait aspek keamanan pada pelayanan informat konser secara elektronik, aspek keamanan perangkat terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras, dengan melakukan beberapa kebijakan pengamanan seperti A. Melakukan backup data secara berkala
setiap hari yang dibantu oleh pihak ketiga yang menjadi provider aplikasi SIMR RSUD Anamedika Madura. B. Menginstal software antivirus. C. Memperkuat sistem keamanan dengan menggunakan firewall dan enkripsi. Juga secara khusus ditangani AI dapat melakukan langkah pengamanan seperti A. Menggunakan rak besi yang dijadikan pengaman komputer server dari kerusakan fisik. D. Mengatur suhu dan kelembapan server. Melakukan pengamanan akses masuk ke ruang server. D. Menyiapkan alat pemadam kebakaran. E. Memasang genset dan pemasangan UPS pada perangkat komputer. F. Melakukan pengamanan perawatan pada komputer klien. G. Melakukan pembaikan jika terjadi masalah. H. Memasang CCTV di ruangan. Aspek kebijakan keamanan RSUD Anamedika Madura telah menerapkan beberapa kebijakan seperti melakukan backup data secara berkala yang diatur dengan periode waktu per hari, menginstal software antivirus, memperkuat sistem keamanan menggunakan firewall, menggunakan rak besi dalam pengamanan komputer server, mengatur suhu dan kelembapan ruang server menggunakan AC. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Nugraya Dimulya. Lu juga boleh lah. Jadi kan. Iya kan? Duh. Hasil dan pembahasan. Mengatur akses masuk ruang server dengan memberikan pengaman kunci pada pintu. Menyediakan alat pemadam kebakaran, namun di ruang server belum memasang pendeteksi asap yang dapat disambungkan pada alarm peringatan kebakaran. Memasang genset yang ditunjukkan sebagai cadangan daya saat terjadi kondisi pemadaman listrik, serta untuk mengantisipasi kematian listrik secara mendadak menggunakan UPS, Uninterruptible Power Supply, pada menyuplai daya komputer server. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala pada penggunaan sistem, memasang CCTV di ruang server guna antisipasi kejadian perangkat keras server. Dari aspek privasi, RSU Anamedika Madura menerapkan diterapkan beberapa pembatasan akses oleh petugas atau non-petugas yang tidak berhak informasi untuk mengakses kesehatan pada sistem elektronik melalui peraturan internal dalam bentuk SPO. 2. Memberikan username dan password kepada setiap user yang memiliki tanggung jawab terhadap data dan informasi kesehatan pasien yang bersangkutan untuk menanggulangi kemungkinan terbukanya privasi informasi pasien tanpa izin. Alternatif yang dapat digunakan selain menggunakan username, user dapat difasilitasi smart card, sidik jari, atau pola iris mata sebagai pengenal identitas user tersebut. Kesimpulan, RSU Anamedika Madura melaksanakan informal consent elektronik yang keamanannya belum mempunyai SPO, tapi sudah diantisipasi dengan baik melalui kebijakan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras. Kedua perangkat ini telah dilakukan backup data secara berkala setiap hari dan pengamanan perangkat server. Pelaksanaan informat konsumen elektronik di Sionia Boneka Madura secara umum privasinya sudah diatur dalam SPO yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan baik. Hak akses ke sistem elektronik dengan memberikan masing-masing username dan password diatur oleh tim IT sesuai dengan unit pelayanannya. Selain itu, tenaga medis ataupun non-medis yang bekerja telah disumpah
termasuk vendor IT untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan dan data kesehatan digital agar tidak keluar rumah sakit. Let's go, let's go. Sini nih aja bahaya. Pakai kado boleh. Tadi panggil dia. Ini di sini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Dipersilakan perkenalkan diri dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Rizwita Putri Maharani. Izin bertanya, Kakak. Apa yang dimaksud informat konsen? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Saudari Deswita. Pertanyaannya akan dijawab oleh Fani Dwi Yuliansika. Udah habis. Kado pun aja. Maaf, izin menjawab pertanyaan dari Deswita Putri Maharani. Formen konsen adalah formulir dalam informasi yang disampaikan kepada pasien atau baik secara lisan tertulis mengenai diagnosa, pengobatan, serta tindakan medis yang akan dilakukan. Bagaimana dari kita dari ya bisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih kepada semua audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.